Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke materi kita. Saking pentingnya harta yang halal itu sampai Ibnu Abbas tadi mengatakan sholat itu tidak akan diterima kalau di dalam perut si orang yang sholat itu berisi barang yang haram. Dan Nabi SAW juga menekankan bahasanya sedekah juga nggak akan diterima kalau berasal dari harta haram. Dan kemudian Nabi SAW lebih detail lagi menyampaikan tentang hajinya seorang yang berangkat haji dengan harta yang haram. Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja rajulu hajan bi nafaqatin thayyibatin." Kalau ada seorang laki-laki yang keluar berhaji dengan harta yang baik, yang halal, wa wada'a rijlahu fil ghurzi, kemudian meletakkan kakinya di kendaraannya. Kalau zaman dulu kendaraannya unta, kuda dan seterusnya, misalnya ini pesawat, mobil, kapal atau mungkin kereta cepat ya. Wanada, kemudian dia pun berseru pada saat prosesi haji atau umrah itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah, kami penuhi panggilan Engkau. Nadahu munadin minas sama, maka akan dijawab oleh penyeru dari langit, labbaika wa sya'daik, selamat datang dan penuh kegembiraan atas kedatanganmu di tanah haram. Zaduka halalun, bekalmu bekal yang halal, wa rahilakuka halalun, dan perjalananmu perjalanan yang pakai duit halal, wa hajjuka mabrurun, dan hajimu haji yang mabrur, ghairu ma'zurun, bukan haji orang yang berbuat dosa. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabisah, kalau kemudian dia keluar dengan duit yang kotor, yang jelek, yang bercampur dengan harta haram, korupsi dan seterusnya, fa wada'a rijlahu fil ghurzi, maka dia meletakkan kakinya di kendaraannya, fanada, dan dia berseru di tanah haram, labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadin minas sama, maka dibalas oleh penyeru dari langit, la labbaik wa la sya'daik, enggak ada labbaik-labbaikan dan enggak ada kegembiraan atas kedatanganmu ke sini. Zaduka haramun, bekalmu bekal yang haram, wa nafaqatuka haramun, dan sangumu duit haram, wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu bukan haji mabrur. Iki ora korupsi kok Mas, aku mau nganu Mas, antriku 30 tahun tak jokke dadi 5 tahun, bayar 20 yuta sami mawon. Namanya panjenengan yang hari ini antri 30 tahun nggih nikmati. Nek nganti ra tekan wayahe dengan kok pun sedo rumiyin, insyaallah pun kecatet sudah naik haji. Tinimbang jenengan pengen ngejokke cepet ning dadak nyuap, maka niku malah ora kanggo. Mboten. Kenging sing niki wae. Makanya ini enggak selalu soal sangu yang kita bawa, duit yang kita kantongi, bukan. Wasilah menuju sana niku. Pramila nek enten Menteri Agama kok anggar Menteri Agama kok mesti urusan karo polisi, KPK lan sak itu urusan haji. Niku musibah. Musibah luar biasa. Padahal ada pepatah Indonesia apa toh? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lah gurune paribasane dari semua kementerian itu gurune apa toh ya, guru Menteri Agama kan Menteri Pendidikan toh. Nah, Kementerian Agama mesti enten masalah ngoten niku, Kementerian Pendidikan enten masalah nggih ngoten niku. Ya makanya kalau kemudian hasilnya anak-anak yang suka tawuran dan seterusnya, bunuh-bunuhan ya itulah potret musibah yang ada di negeri kita. Dan itu dikabarkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Idza tabayyatum bil inah, kalau urusan amalahmu sudah berbau haram, di sini disebutkan inah yaitu ribawi. Berarti nggak termasuk di situ korupsi, kolusi dan segala macam pokoknya yang haram-haram. Kalau hidupmu sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah negara, itu urusannya selalu bergelimang dengan keharaman dari sisi muamalah, wa akhadtumu adzabal baqari, yang pada akhirnya kamu akan mengejar-ngejar dunia sampai buntut sapi mau kejar, wa raditum bizar'i, dan hidupmu bergelimang dengan piye carane golek duit, nyemplung di sawah dan seterusnya, wa taraktumul jihad, akhirnya kamu takut untuk berkorban dan kamu tidak berani berkorban, tidak berani jihad, sallallahu alaihi mudulal, maka negerimu akan dilingkupi dengan kehinaan, la yanzi'u hatta tarji'a ila dinikum, dan itu akan dicabut sampai kamu kembali kepada agamamu. Selama belum kembali, maka negeri itu akan terus senantiasa diliputi kehinaan.
Niki cobi memperhatikan, kehinaan muncul karena meninggalkan jihad, sebelumnya karena orangnya wis kedunyan karena tidak tahu halal dan haram. Berarti nek dikatakan kembali kepada agama, niku nek sebagian ustaz menjelaskan kon langsung jihad, boten, urutannya dari depan, berarti ngaji riyin, memahami halal haram, akhirnya nanti warok, bar niku zuhud, qanaah, baru kemudian hidup di dunia tahu nek aku sugih ya kudu tak nafkahke di jalan Allah, nek aku ra duwe ya kudu tak sabari. Disitulah muncul jiwa-jiwa orang-orang yang siap jadi pejuang. Nek akhirnya jadi ustadz ya ora ngarani regane, nek jadi orang yang mendengarkan juga ikhlas lillahi ta'ala untuk berangkat senajan mungkin dalam kondisi sibuk, repot dan seterusnya, terus mangkat pokoknya gitu kan. Maka dari situlah negeri itu akan menjadi baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari mulai skala personal, meningkat ke keluarga, meningkat ke kampung, kota, sampai negara. Makanya kemuliaan suatu negeri itu ketika akan kembali pada agamanya. Dan kemudian ketika itu berlanjut terus menerus, tidak disadari dan tidak diperbaiki, Nabi mengatakan idza dhaharuz zina war riba fi qaryatin. Kalau di satu negeri itu sudah marak yang namanya zina dan riba, transaksi haram itu sudah di mana-mana. Nek zaman dulu niku seorang pegawai negeri itu nek pengen ngejokke kredit ten bank niku ndadak golek ACC pimpinan, sakniki niku mboten, banke pun WA. Dari WA niku nek didudul-dudul niku tinggal ditutuke teruskan lanjutkan niku terus nanti tinggal moto raine, mukanya, KTP, kemudian ngisi nomor-nomor identitas, begitu udah approve cair Pak, 300 juta, 400 juta tergantung platformnya. Nah, ketika zina dan riba sudah sedemikian marak, sedemikian mudah diakses, kata Nabi SAW, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Sebenarnya perbuatanmu sendiri itulah yang mengundang adab Allah. Makanya ada di satu kota di Indonesia ini, sekampung niku tukang main ket esok, bengi, awan, sore, esok meleh, orang mandek. Sampai seorang ustaz, seorang guru ngaji niku wis ra kajen gitu. Mergone napa sing main sugih-sugih lah ustaz ya, gandeng megah barang halal, barang haram ya ngertine nggih. Pokoke sak enenge ngoten. Akhirnya satu ketika dia mau ngantarkan anaknya atau tetangganya gitu ke masjid itu, tiba-tiba kampung ini likuifaksi, tenggelam semuanya. Tenggelam, padahal selama ini tidak niku lemah nggih. Atos boten empuk. Tur boten lemah napa niku lemah lumpur ngoten boten, ya lemah atos ngeten iki. Makanya hati-hati, Pak. Hati-hati. Nanti nyambung di tema tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ketika udah kemungkaran di kampung jenengan kok jenengan mendel mawon, ndak ada yang bergerak, ndak ada yang menasehati. Walaupun itu berjenjang tadi juga tidak. Maka hati-hati kalau nanti kemudian Allah yang mendatangkan azab untuk sekampung. Tapi Allah juga punya dispensasi buat siapa? Buat orang-orang yang baik. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kemudian nanti dalam ayat yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Artinya sebenarnya kalau misal dosa-dosa itu sudah harus dihukum, jadi kita itu sudah banyak kena hukuman. Tapi Allah memaafkan banyak hal. Dan karena Allah memaafkan banyak hal, maka kita harusnya jangan justru menambahi beban dosa itu, dikurangi. Caranya pun belajar. Akhirnya kita jadi tahu. Sampai akhirnya zaman dulu Khalifah yang mulia Umar bin Khattab itu pernah mengeluarkan perintah tiktah. Apa itu? La yabi fi suqina illa man qad tafaqaha fiddin. Tidak boleh jualan di pasar kami buat mereka yang belum belajar fikih muamalah. Nah sakniki anggere nek pasar entuk wong dodolan, mergo napa? Kuat nyewa kios. Kalau zaman dulu tidak boleh. Sampai kemudian Abu Laits mengatakan la yahillu lirajuli ayyastaghilla bil bai' wasyira' ma lam yahfad kitabal buyu. Tidak halal, tidak boleh seorang laki-laki kemudian menyibukkan dirinya melakukan jual beli, niaga, bisnis kalau dia belum paham fikih jual beli. Nah, tapi aku sibuk misalnya, aku repot,
aku sebagai pengusaha udah terlanjur tua, mau belajar susah. Maka Muhammad bin Hasan rahimahullah, beliau memberikan nasihat, wa ala kulli tajirin yahtatu lidinihi ayyastashiba faqihan dayyinan yushawiruhu fi muamalati. Sebaiknya, seyogyanya seorang pedagang, seorang pebisnis kalau tidak bisa atau tidak mampu belajar fikih muamalah, sebagusnya dia ngajak atau minta ditemani oleh orang yang paham biar bisa ngecek. Makanya di dalam bank syariah niku enten dewan pengawas syariah, sehingga nek diomongke direktur bank syariah mesti ngerti fikih muamalah, mboten. Dhek ngertine mung bank iki kudu untung. Nah nanti ben untung dan berkah, sing ngontrol berkahnya itu adalah dewan pengawas syariah. Ngoten. Pramila nek enten dewan pengawas syariah, enten bank syariah kok jenengan tesih bank konven niku nggih dievaluasi melih. Ngoten. Jadi jangan sampai jenengan nggih masih punya rekening-rekening bank konven tanpa ada urgensi. Urgensi niku pripun? Misal seorang pegawai yang kemudian pengen nganggo bank syariah tapi sama kantore nek wae bank syariah ora tak gaji. Nah, itu kan berarti ada urgensi monggo. Tapi nek monggo duwe-duwe nek bank syariah mawon, mboten usah bank yang konven. Tur bank syariah pun kuatah jenengan aja golek BCA syariah niku enten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada seorang ulama Ibnu Al-Hajj, beliau ulama Malikiyah yang tinggal di Maroko. Dia mengatakan sami'tu sayyidi Abu Muhammad, aku pernah mendengar guruku Abu Muhammad rahimahullah berkata, yadhkuru annahu adraka bil maghrib al-muhtasiba yamsi 'alal aswaq wa yaqifu 'ala kulli dukani fayas'alu sahibat dukan anil ahkamil ladzi yalzamuhu fi silaihi wa min aina yadkhulu alaihi riba fiha wa kaifa yataharrazu anha. Jadi di abad 8 Hijriah, berarti saat ini kan sudah tahun 1400-an loh. Di tahun 800-an Hijriah di Maghrib sana, Maroko sana, itu masih disebutkan adanya seorang petugas negara, pegawai negara, pegawai pemerintah PNS yang ditugaskan untuk masuk pasar, nopo ngekei ujian buat bakul-bakulnya, dites. Ki nek dibayar kanggo ngene, cara ning ngene piye? Jawabane bener, lanjut jawabane salah, kan medal dari pasar. Zaman dulu, sakniki pun mboten enten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabiat perempuan dulu itu mereka menyampaikan kepada suaminya, kanat adatun nisa fis salafi kana rajulu idza kharaja min manzilin. Zaman dulu para wanita itu punya kebiasaan kalau suaminya mau berangkat kerja dikasih tahu sebelum keluar dari rumah. Taqulu lahu imra'atuhu wa ibnatuh. Istrinya dan anak perempuannya memberitahu suami dan bapaknya itu ketika mau pergi, iyyaka wa kasbal haram. Pak, Mas, hati-hati jangan mengusahakan harta yang haram, jangan membawa nafkah haram. Fa inna nasbiru alal ju'i wad dorri. Kami bisa sabar dari rasa lapar, dari kondisi yang tidak enak kami bisa sabar. Wala nasbiru alan nar. Tapi nek yang jenengan beto harta haram, duit haram, kapunten kula moh ngancani jenengan ten neraka. Paribasane ngeten, istri yang baik niku nek halal kekno aku, nek kowe nggo ora halal PN dhewe. Nek dikandani moh PN dhewe. Tapi umumnya apa? Innama amwalukum wa auladukum. Nanti ayat yang lain dikatakan wa azwajukum fitnah. Justru anak istri itu terkadang menjadi fitnah. Akhirnya suami yang datang bawa harta halal, go niki sudah tak usahakan dari pagi sampai sore, gegerku nganti meletek niki entuk semene. Nah, istrinya mengatakan, kok mung semono. Tanggane bar tuku kulkas anyar lho, Pak. Motore wis tuwek elek logreng, kapan diganti NMAX sing gede atau mungkin luwih gede meneh gitu kan. Nah,
disitulah musibahnya seorang laki-laki. Makanya Nabi mengingatkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, inni ra'aitu kunna aksara min ahlin nar. Aku dinampakkan neraka, lah kok isine oke-oke kowe wong wedok. Fima ya Rasulullah, kenapa ya Rasul? Kata Nabi, tuksirnal lakna wa takfurnal asiro. Kamu suka mencaci maki dan suka meremehkan nafkah suami. Ramilo mungkin pernah saya sampaikan, panjenengan harus melihat suaminya kerja apa. Ketika kerjanya nggak memungkinkan untuk dapat 40 juta sebulan, ternyata dapetnya cuma 15 juta, itu pun disyukuri mawon. Mboten usah ngarep-arep sing akeh. Semula sunto sungae 45 mboten. Lha nek pun mangkat besok mulai sore mulai bengi lho, pun maksimal dilakoni. Bahkan piyaine niku motor mogok kowe arep nambal kok diseneni pilih dituntun mulih gitu kan. Demi jenengan ra nesu. Ono duit kurang sithik ya disesoni ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yo tadi itu halal haram ning kantor ditabrak. Bahkan ketika dia jadi karyawan dikengken tuku bose, ya tuku iki nego ning toko sing diparani demi untuk ngantongi luweh ben iso njajake jenengan. Jangan mau gitu. Jangan mau. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya pemahaman seorang suami dan istri dalam dua keadaan ini agar saling menguatkan. Nek memang Allah kasih sedikit qanaah, Allah kasih banyak zuhud. Dalam mencari kita warok. Niku rumusnya 3 niku pun. Warok, zuhud, qanaah. Dan kemudian seorang ahli fikih Al-Qarafi, beliau mengatakan Annal Ghazali hakamal ijma' wa Syafi'i fi risalati, bahwasanya Al-Ghazali pernah menukil ijma' dan juga Imam Syafi'i juga, bahwasanya hakahu aidan fi annal mukallafa la yajuzu lahu ayyuqdima ala fi'lin hatta ya'lama hukmullah fi. Seorang yang mukallaf, yang sudah akil balik, yang dibebani syariat, tidak boleh menjalankan sesuatu sampai ngerti hukumnya. Makanya tadi saya sampaikan, ketika jenengan mau haji atau umroh, jangan berangkat kalau jenengan belum belajar. Eman wis mlumpuk ke sangu, wis ngantri segala macam, wis dugi mriko, wah, kudune tawaf mutere dari kanan ke kiri malah dari kiri ke kanan. Oh. Kudune ping 7, terus malah ping 9 ben pahalane akeh gitu kan. Nah, maka kudune macane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ben ketok Indonesia banget, malah ten niku nyanyi Indonesia Pancasila, Indonesia Raya. Ini bukan soal cinta NKRI atau ndak loh, ini soal beragama loh. Tak itu. Anjal misal enten kong sajang biar kita menunjukkan kita jati diri kita sebagai orang Indonesia. Mulai sekarang kita sholat jangan pakai Al-Fatihah, pakai apa? Pancasila niku sing 5. Ngoten niku pripun? Kira-kira niku menunjukkan cinta NKRI atau ndak? Ya ndak lah. Justru yang cinta NKRI itu justru yang menjalankan syariat sesuai yang diajarkan Allah dan Rasulnya, yang kemudian itu akan mendatangkan rahmat Allah ke negeri ini, dirahmati, dijaga niku. Bukan malah syariatnya di orang arek niku malah nyanyi jalal watol niku mungkin sa'i niku, terus mungkin nyanyi napa niku Mas macam-macam lah. Jumareka. Ya Allah ki wong apa to kurang gawean. Jauh-jauh lho ten mriku Pak. Ngenten ki hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Dan delalah ya ora konangan. Nek konangan iku lah bisa dideportasi langsung mungkin karena melakukan hal-hal yang bertentangan dengan fikih. Di sana itu walaupun madhabnya Hambali Pak, umpami dengan rakib madhab apapun selama masih madhab 4 dan ada landasannya, jenengan boten bakalan di apa-apa gitu. Tapi nek wis aneh-aneh di madhab 4 ini enggak ada, jenengan aku yakin diusir Pak. Bahkan mungkin dideportasi, mungkin kayak catatan 10 tahun ra ketemu begini meneh gitu. Artinya gini, jenengan nek ninggal terus takbir niku Allah taruh mriki enten, dodo enten, perut enten, bahkan sing diculke enten, itu dalam madhab 4 niku enten semua. Tapi gitu, tapi nek kemudian tadi itu nyanyi Garuda Pancasila lah, kemudian macam-macam itu nyanyi Indonesia Raya, pas niku ini ku kleru. Nek kleru niku nggih nek mau kemudian dikasih vonis nggih, ya maklum. Jadi jangan kemudian iki ra NKRI iki NKRI banget. Mboten ngoten Pak rumusnya. Rumusnya justru kita kalau mencintai negeri ini ya kita aplikasikan agama itu sesuai yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Walau mboten diurat-arit ngoten niki.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali ke sini termasuk bentuk cinta NKRI kita, ya kita belajar niki agar kita hati-hati. Pramila mungkin enten pejabat moro ngekek ini, memang itu bukan tempatnya, bukan barangnya yang halal yang kita mau gitu. Bukan karena kita enggak kajeni, bukan. Nah, di sini kemudian dikatakan faman ba'a wajib alaihi ayyata'allama ma ayyanahu Allah wa sara'ahu fil bai'. Siapa yang melakukan jual beli, maka sebaiknya sewajibnya dia itu belajar tentang fikih jual beli yang nanti akan menolong dia, menghadirkan pertolongan Allah kepadanya dan merupakan disyariatkan oleh Allah untuknya dalam masalah jual beli. Waman ajaro, dan siapa melakukan akad ijarah, sewa menyewa atau mengupah orang, mengrekrut karyawan, wajib alaihi ayyata'allama ma syara'ahu Allah taala fil ijarah, maka dia wajib belajar tentang fikih ijarah. Wa man qarada wajib alaihi ayyata'allama hukma Allah taala fil qirar, dan siapa yang kemudian melakukan transaksi mudharabah, kongsian bisnis, maka belajarlah fikih mudharabah. Nanti enten kula pun belajar piye ini dereng. Mungkin saya pernah cerita sini. Jadi ada orang datang ke saya, "Mas, aku butuh gawean, wis rasah nyambut gawe. Kita bikin bisnis wae, buka iki," bukan. Nanti akate mudharabah ya, nggih. Mudharabah kuwi nek untung dibagi, nek rugi ora dibagi. Nek rugine memakan modal, ya modalku kelangan, kowe ora perlu ngetokke apa-apa. Nggih, terus pun nggih. Nah, begitu kemudian niku melampah, enten hasile. Hasil itu kan omset. Omset itu bukan keuntungan, omset. Nah, karo dhek langsung dibagi omsete niku. Jenengan sementen kula sementen. Kula nengke mawon sik gitu kan. Nah, mikir kula kan bisnisnya dangu. Nah, sampai akhirnya cuma jalan 3 atau 4 bulan karena satu dan lain hal akhirnya saya tutup. Nah, kemudian mulai hitung-hitungan, Mas, sing mbok entukke kuwi kira-kira sekitar 3,5. Terus wis mbok dumke, nggo kowe sekitar 2 yutonan, sisone aku. Nah, padahal modalku padahal 5 yuto. Berarti kudune jane 3,5 kuwi dhuwitku kabeh. Wong kuwi modal kuwi aku jek kelangan 1,5. Karena dalam akad mudharabah niku nggih, orang yang mengeluarkan modal dia siap menanggung kerugian. Nah, orang yang menjalankan usaha yang tidak keluar modal, kerugiannya apa? Kerugian tenaga, waktu dan pikiran. Kalau rugi. Nah, yang dibagi untungnya. Nah, niki pendapatan berarti kan omset. Omset niku bukan keuntungan. Iki sing didum. Nah, niku klien tuh. Kula luruske, katanya dia gini, "Loh, katanya pendapatannya dibagi, bukan pendapatannya, Mas, keuntungannya." Loh, pripun nek kula mboten entuk napa-napa. Loh, jenengan mboten napa-napa kula ya kelangan modal lho gitu kan. Loh, lah terus ngoten niku pripun ngomongke terus gitu kan. Nah, terus ya wis lah sakarepmu Mas gitu. Jadi ya sampai hari ini ya enggak pernah ada hitungan lagi gitu. Makanya kadang niku ngeten niku wong sing rasinau niku selain kemudian mendatangkan hitungan yang enggak cetha niku kadang ngeyelan dan kemudian niku andane angel itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian terakhir poinnya adalah ketika kita menginginkan sesuatu itu halal, maka dalam bentuk muamalah tadi di depan sudah saya sampaikan bahwasanya prinsipnya dengan mau usaha gimana saja, bagaimana saja, boleh dan bebas kecuali ada larangannya. Kalimat yang serupa diucapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, "Madama laisa fihi dzulmun wala ghararun wala riba fal aslu as-sihah." Suatu akad dikatakan baik, boleh, hasilnya halal ketika di dalamnya tidak ada kedoliman, tidak ada gharar dan tidak ada riba. Nah, kita sudah bahas kedoliman dan gharar, tapi karena kita pakai kitab nanti kita mulai lagi dari depan, tidak apa-apa, melotok gitu. Nah, kemudian dalam kalimat yang lain Imam Syafi'i mengucapkan kalimat yang serupa dengan itu, ayyakuna Allah azza wa jalla ahalal bai'a idza kana mimma lam yanha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu akad itu dikatakan halal apabila tidak ditemukan larangan dalam transaksi itu, baik larangan dari Allah maupun dari Rasulnya. Kemudian Ibnu Amir Hajj al-Hanafi, berarti beliau bermadhab Hanafiyah, beliau mengatakan al-aslu fil bai' al-hil, hukum asal semua jual beli itu halal. Kemudian Ar-Ruhaibani Al-Hambali, beliau berkata al-aslu fil uqud al-jawaz, hukum asalnya akad transaksi itu semua boleh. Nah, pengecualinya ada larangannya. Apabila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
taala. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan ini menjadi pendahuluan pembahasan kitab ini yang insya Allah nanti kita bahas semuanya kalau Allah mudahkan. Dan saya pengennya dari sinilah kemudian lahirlah orang-orang yang paham akad-akad yang baik di dalam Islam, sehingga bermula dari sini kemudian menyebar kemana-mana, dan dengan bisa menyampaikan kemana-mana bahwasanya oh ini yang benar, ini yang salah, ini yang keliru, ini yang benar, ini yang sesuai dengan agama, ini yang dilarang. Disitulah kemudian akan muncul keberkahan, dari mulai keberkahan pribadi, keluarga, kampung, bahkan syukur-syukur negara. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafuminkum subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.